tentunya berdiskusi, tapi saya tahu Lele pasti punya jawaban yang pasti kenapa setannya yang dimunculkan adalah pocong dari berbagai macam setan yang kita ketahui. Coba Lele, silahkan. Karena emang ada setannya ya. Oke, kalau tadi nonton yang lebih nyeremin laki-lakinya daripada pocong. Jadi kenapa bukan genderuwo? Karena memang bukan setan yang menggoda manusia, tapi ini makanya tadi ada semiotika guling, kan ada perumpamaan guling gitu. Guling kan ada tiap hari di tengah-tengah laki-laki dan perempuan gitu. Terus kita mikir bahwa kenapa kita harus pakai uh, yang pada umumnya bahwa genderuwo yang menggoda manusia, kenapa tidak yang sebenarnya bisa jadi ada di tengah-tengah kita, bisa jadi itu juga bukan ya bisa jadi itu bukan bentuk seperti genderuwo, bisa jadi ada banyak banget sih perdebatan ketika, by the way kalau misalnya nonton ini kan diadaptasi dari film Prancis dengan judul yang sama gitu, kita coba mencerna DNA-nya, terus aku kemudian ngobrol banyak sama Bu Erika sama Robi, sebenarnya apa sih yang mau kita bicarakan gitu. Kalau kita genderuwo nanti kita akan terjebak, atau setan-setan lainnya mungkin kita akan terjebak sama ritual lagi, atau habis itu santetnya dikirim dari siapa ya kan, terus yang sudah saya bikin di film-film yang lain. Jadi sepertinya kali ini kita mencoba buat kayak walaupun pocong sudah ada di mana-mana, tapi tidak pernah ada yang merumpamakan pocong seperti guling yang ada di tengah-tengah hidup manusia gitu. Jadi kita mencoba lebih dalam daripada sekedar siapa bentuk setannya, itu sih. Kalau dekade nanti biar Robi yang memilih kenapa harus dekade tersebut. Tambahin lagi tadi soal masalah pocong, sebenarnya di film ini banyak simbol-simbol yang kita pengen bicara tentang nafsu manusia sendiri. Kadang-kadang manusia takut sama setan, tapi kadang-kadang juga manusia seperti setan gitu kelakuannya. Nah, kita menginterpretasikan nafsu-nafsu mereka lewat simbol-simbol itu. Jadi nggak mutlak itu adalah setan gitu. Terkadang adalah imajinasi dari kita sendiri menganggap ketakutan-ketakutan yang diciptakan lewat nafsu-nafsu manusia itu. Terus kalau masalah periodik dalam film ini, banyak yang nanya ini tahun berapa sih, kita nggak pernah bicara tentang tahun dan lain-lain. Karena buat saya film ini biar penontonnya memutuskan ruang dan waktunya sendiri. Karena yang esensinya kita lebih ketika kita meremake, kita pengen tahu apa yang sedang dibicarakan sama si direkturnya, karena direkturnya juga penulis. Setelah kita riset dan mempelajari bahwa kita berpikir bahwa ini adalah somewhere di imajinasi kita masing-masing. Nih ditanya hari ini harus ngerimain mengorek memori yang cukup lama ya, udah setahun lebih soalnya. Tapi pertama aku ditawarin dan baca sinopsisnya, lalu dikasih tahu juga bahwa ini adalah remake adaptasi dari film yang pernah dibuat di Prancis tahun 80-an. Sesuatu yang menarik dan challenging buat aku sebagai aktor. Mungkin tuntutannya akan bikin aku untuk mengeluarkan yang selama ini belum pernah aku lakukan, harus melakukan beberapa hal yang belum pernah aku lakukan, baik dari adegan maupun dari sisi emosinya juga. Dan ya, ini satu tawaran yang mungkin buat aktor nggak akan datang 2 kali ya. Jadi nggak kepikiran untuk berpikir hal yang lain selain bulat untuk ikut terlibat dan berkomitmen untuk ngasih yang terbaik. Ya mudah-mudahan tergambar dengan hasilnya. Kalau khasnya Mas Robi di lokasi, rasanya dari proses reading sebetulnya, Mas Robi udah benar-benar tahu apa yang mau dibuat, apa yang dia inginkan, walaupun di awal dia benar-benar ngasih kebebasan kita untuk explore sebagai aktor, kedalaman emosinya seperti apa, tapi akhirnya di momen big reading dia benar-benar menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan dengan masing-masing karakter dan dalam cerita film ini, dan sangat enak untuk diajak diskusi.
Di setiap adegan kita banyak melakukan diskusi bareng-bareng. Tentu nggak semuanya langsung sepakat, ada beberapa hal yang mungkin aku nanya lagi gitu ya, pengen tahu apa sih yang pengen dicapai gitu, supaya benar-benar paham dan akhirnya bisa ngasih yang memang diinginkan gitu. Tapi aku pikir itu yang khas dari Mas Robi dalam produksi kemarin, produksi pertama kita berdua. Mudah-mudahan ada produksi-produksi berikutnya. Pertama kita juga by the way namaku Danila, jadi nggak pakai nggak Daniela, itu Danila. Terima kasih Mas Wayan. Ya jadi di sini saya nggak sendiri, saya bersama dengan Rahara, mereka itu satu band. Jadi kita banyak berdiskusi dan melihat juga film aslinya dan ngambil mood yang ada di film aslinya ditambah beberapa shot yang ada di movie asli yang dibuat yang sekarang tadi Kerasukan Possession itu. Terus kita mencoba untuk berimajinasi gimana supaya si audionya ini bisa mewakili gambarnya, jadi supporting ngegambarnya supaya lebih hidup dan supaya karakternya jauh lebih si audionya ini mendukung sinematikanya gitu di dalam sebuah filmnya. Karena kita suka film horor atau thriller atau segala macam yang berhubungan dengan seperti itu, jadi kita mengerjakannya sangat fun. Kita bersenang-senang di sini, kita berkarya di sini bersama dengan Rahara Aldo. Mungkin ada mau bilang apa? Cukup sih, sudah cukup ya. Seperti Danila sampaikan itu sudah cukup. Ya yang bisa dibilang vulgar dan out of my comfort zone banget. Apalagi scene-scene yang lumayan dulu, tapi itu menambah menambah emosi dalam karakter Ratna yang membenci patriarki yang ada di sini, dimana kayak a woman tuh di-treat seperti objek. Jadi ya sebenarnya sih out of my comfort zone aja, dan aku harus melawan rasa ketakutan dan kemaluan itu sebenarnya demi film ini. Banyak juga castingnya yang melakukan semua hal yang sama, jadi ya aku beruntung banget ada mereka di sini untuk menolong aku sepanjang syuting film. Adegan paling susah, adegan paling susah sebenarnya tuh yang nyetir, yang awal, karena aku nggak bisa nyetir mobil sama sekali, tapi nggak kelihatan, jadi sebenarnya bisa pakai stand in ya. Tapi selain itu mungkin pas kerasukan dan ya. Cerita dulu bagaimana saya mendapatkan proyek ini. Jadi Bu Erika sama Pak Raffi mengundang untuk makan siang. Terus dia setelah makan siang disampaikan bahwa kamu mau nggak ngedirect Possession. Ketika saya dengar Possession, wah itu semua anak mahasiswa diwajibkan nonton film itu selama saya sekolah waktu itu. Dan ketika ditawarin saya langsung bilang, oh oke, iya gitu. Nah pada saat itu pertimbangan Bu Erika Pak Nafin sudah tahu kalau misalnya saya yang bikin berarti nanti semakin absurd, jangan-jangan gitu. Nah akhirnya kita bekerja sama-sama Lele gitu, karena Lele bisa mengcapture itu menjadi kearifan lokal. Dan kalau ditanya kenapa, buat saya sangat salut sama Falcon Picture karena ini proyek pertama saya bersama Falcon, dan buat saya Falcon adalah rumah. Saya diberikan kebebasan untuk meng-create film ini menjadi seperti apa gitu. Nah pertanyaan saya juga mungkin nanti Bu Erika juga bisa menjawab kenapa Falcon bisa tertarik sama IP-nya si Possession ini gitu. Di saya pribadi sungguh anugerah ya dapat film Possession ini, karena keinginan yang sangat luar biasa gitu kan, pengen remake dari yang saya tonton di masa belajar. Tertarik karena kita sebagai filmmaker pasti tertantang untuk bikin film ini gitu, film yang sudah sangat kuat di negaranya dan jadi cult gitu, gimana caranya kita bawa ke Indonesia gitu, dan itu bisa jadi bahan diskusi setelah nonton filmnya. Itu yang ingin kita harapkan sebenarnya setelah menonton. Memang pengen ada diskusi, artinya pengen dapat pandangan-pandangan dari para penonton gitu ya. Kita sebagai filmmaker juga kita tahu kita punya pesan tersendiri gitu, tapi kita pengen tahu kira-kira setelah nonton kalian apa sih yang didapat dari film ini gitu.
Kalau secara diskusinya untuk film berikutnya belum sampai sana jujur sebenarnya. Jadi memang benar-benar diskusi hanya sebatas untuk film yang sekarang gitu. Gitu, Mbak. Apakah nanti kalau misalnya dapat yang banyak suara pendapat ini terus nanti lebih dikembangkan lebih lanjut, ada kemungkinan itu? Iya, iya. Semuanya, saya Sarah Fajira. Untuk pertanyaan yang tadi, gimana bisa bahasa tubuhnya seperti itu? Karena gini, sebelumnya juga aku sempat discuss sama Arfi untuk itu ya, apalagi yang di itu ya di zebra cross hujan-hujanan kayang gitu. Dan ya memang alhamdulillah mungkin karena bantuan dari Sarah yang workout dan Sarah biasain untuk kayang, akhirnya bisa juga gitu. Dan akhirnya dengan sendirinya untuk melatih bahasa tubuh tuh alhamdulillah tidak ada kesulitan gitu. Dan apalagi dengan scene, dengan act yang kerasukan itu pasti kayak bisa sampai kayak gitu. Dan menurut aku itu cukup challenging dan menyenangkan sekali gitu. Buat Sarah itu sangat apa ya, the best experience sih gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu juga nggak yang butuh latihan dulu harus gini harus gitu, enggak gitu. Memang udah kayak go with the flow dan kayak cuma dua kali take gitu ya, 2 kali take aja alhamdulillah lancar. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, kenapa pilihan pocong? Pasti kita pengennya sesuatu yang dekat, yang selalu digunakan sama orang Indonesia gitu. Dan setelah kita riset dan lain-lain, guling selalu dipakai sama kita semua kalau tidur gitu. Dan guling bisa teridentifikasi sebagai pocong gitu karena dia diikat di atasnya gitu. Nah, kalau udah pasti penulis dari remake dari Perancis ke Indonesia pasti meriset bahwa bagaimana nih biar menjadi kearifan lokal yang kita semua memahami gitu, apa yang kita create atau kita bikin gitu. Jadi pilihannya akhirnya pocong. Dan tadi udah dijelasin juga sama Lele kenapa pocong. Mas Nugi, silakan. Saya dipercaya jadi karakter yang seperti itu dari awal. Saya sudah ditantang sama Mas Robi untuk berani keluar dari kepompongnya untuk masuk ke Wahyu. Yang jujur kita sempat diskusiin bagaimana di era-era yang mau dijadiin referensi, dan kebetulan ada beberapa tokoh-tokoh yang saya juga jadiin idola dan mempunyai satu karakter-karakter yang khas yang saya nggak boleh ceritain sih di sini, tapi itu eksplorasi saya dan observasi saya yang kemudian saya terjemahkan itu ke dalam karakternya Wahyu. Dimana kalau misalnya tadi nonton filmnya, saya dari awal mulai film sampai habis saya terkesima dan ngerasa film ini sebuah film horor yang punya daya tarik yang beda ya, yang saya tahu dari film-film yang ada. Jadi kita diajak untuk kayak refleksi juga bahwa horor itu ternyata berdimensi luas, bukan cuma nakutin tapi juga bikin kita miris. Dan di situ yang aku rasa di sosok Wahyu ini aku observasi dan eksplorasinya benar-benar bertanya kiri kanan sama orang-orang yang pernah saya kenal, dan juga mendalami teater di mana Wahyu juga mempunyai satu nafsu yang sangat besar terhadap karyanya, sehingga akhirnya dia malah mendevosikan nafsunya itu kepada karya, bukan seseorang, yang sebenarnya akhirnya itu membuat dia terobsesi jadi kayak gitu. Dan beberapa kali kesempatan saya coba berdialog sama Mas Darius yang memang harus saya perlakukan seperti ada di tadi kalau kita nonton, karena jujur aja saya takut dia jijik sama saya sebagai bapak yang ada di sekolah yang sama. Bro, lu jangan jijik sama bro. Tapi itulah yang saya lakukan untuk selalu kita punya chemistry satu sama lain. Dan terima kasih sekali apresiasinya. Tolong sebarkan bahwa film ini
wajib jadi tontonan tahun 2024 ini. Terima kasih. Yang pas aku di bawah kasur yang teriak-teriak itu juga menguras tenaga, tenggorokanku sampai sakit. Dan itu juga deg-degan banget. Ya udah sih, takut banget. Karakter Budi sendiri ini ketika saya baca skrip, saya butuh anak kecil yang benar-benar secara basic dia bakatnya natural. Dia udah harus bisa acting tanpa dibuat-buat gitu, karena dia menjadi salah satu jadi pondasi juga di dalam film ini. Dan ketika tim Telco kasih banyak video casting ke saya pilih 5 orang, saya screen test di dalam satu ruangan, saya tanya ke mereka kenapa mereka suka horor. Terus rata-rata mereka semua menjawab suka horor, cuma ada satu yang nggak suka horor, yaitu Budi yang jadi sekarang. Dia bilang dia nggak suka film horor karena film horor buat dia nggak tertarik dan nggak menarik. Nah, makanya saya pilih Budi yang sekarang. Dari yang tertarik ya saya pilih. Dan secara tidak langsung Budi juga kerja sama kita judul lain juga, karena secara basic Sultan punya acting yang sangat bagus dan sangat natural, cepet banget dikasih taunya, menginterpretasi skrip dengan cepet juga, sangat talented banget gitu. Jadi anugerah sih punya Sultan gitu. Our next rising star ya, Indonesian actor. Di dalam reading dan di dalam workshop saya udah kasih tahu Sultan, dan saya udah diskusi sama mamanya, yakin nggak ambil film ini gitu, karena adegannya ada adegan dewasa, adegan kekerasan dan lain-lain gitu. Jangan sampai ada trauma atau apapun. Kita berdiskusi dan ternyata Sultan malah ketagihan, dia pengen main film terus yang serem-serem ya. Gitu. Jadi semuanya didiskusikan di awal sih, karena kita nggak mau nantinya jadi trauma atau apa gitu. Jadi produksinya sangat sehat sekali gitu. Kita berdiskusi termasuk sama karakter yang lain juga, dengan adegan ini setuju atau nggak setuju gitu. Segala sesuatu pasti ada solusinya. Dan kenapa jadi serem banget, karena saya juga di sana ada Feby sama Mas Entot. Ini editor dari Possession, karena mereka semua mengedit dengan sangat indah. Setiap kekerasan itu jadinya sangat-sangat wow, menyeramkan tapi menarik. Cuma jangan diikutin.